Terus saya ini orang lapangan ya, saya kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok enggak jalan-jalan. Karena apa ya itu? Mentang-mentang ada penugasan terus numpang. Ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan. Kita sendiri itu pusing betul itu berhubungan. Baik dengan birokrasi maupun dengan BUMN. Nah, ini jangan sampai persepsi itu nanti runtuh gara-gara apa yang tadi saya sampaikan tidak dikerjakan dengan cepat. Saya melihat misalnya sekarang ini total energi supply itu angka yang ada di saya 67% itu disuplai oleh batu bara, coal. Fuel itu 15%, gas 8%. Nah, kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya karena di PLN oversupply, artinya suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun. Goal besarnya adalah negara ini akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran kita yang sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menyelesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Dan itu mempengaruhi currency kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Karena setiap bulan Pertamina harus harus beli dolar di pasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali. Oleh sebab itu kenapa kita ingin mendorong yang namanya mobil listrik dan kompor listrik. Tapi problemnya di situ ada. Nah, itu tugas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk tahapannya seperti apa. Mana yang bisa cepat, mana yang harus tahun depan, mana yang harus tahun depannya lagi. Larinya ke negara. Kalau ini enggak diselesaikan sampai kapanpun neraca pembayaran kita enggak akan beres. Ini logika-logika itu yang semua kita harus ngerti. Kemudian yang berkaitan dengan investasi. Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN ini ngantri dan banyak sekali. Tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri. Terus saya ini orang lapangan ya, saya kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi kok sulit banget dilakukan, sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok enggak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Setiap penugasan itu harus dihitung konsekuensinya. Bagi PLN, berarti tarif seperti apa,
bagi Pertamina, terutama untuk premium dan LPG seperti apa, dan itu disampaikan transparan dan terbuka. Belak-belakan, dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan-hitungan. Tapi yang logis, karena penugasan terus, wah mikirnya nggak dicek, nggak dikontrol. Ya itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan harganya kemahalan, harganya enggak sulit untuk disekuritisasi. Semuanya segera direform agar semuanya cepat, agar negara-negara lain melihat kita ini memang sudah berubah. Saya kemarin 2 kali berbeda menteri di Dubai dan Abu Dhabi, Menteri Uni Emirat Arab, kemudian di rumahnya Crown Prince MBZ juga berbicara apa yang mereka sampaikan kepada saya, yang saya senang banget. Presiden Jokowi, saya melihat Indonesia sekarang sudah berubah baru. Saya tanya, kenapa? Apanya? Semuanya serba cepat. Saya minta ini sehari 2 hari langsung dikerjain. Saya minta ini sehari 2 hari sudah selesai. Beda seperti yang sebelumnya. Yang kita sendiri itu pusing betul itu. Berhubungan. Baik dengan birokrasi maupun dengan BUMN. Nah, ini jangan sampai persepsi itu nanti runtuh gara-gara apa yang tadi saya sampaikan tidak dikerjakan dengan cepat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya kira saya belak-belakan ini bukan karena untuk apa, untuk kebaikan negara kita, untuk kebaikan Pertamina, untuk kebaikan PLN. Dan saya berharap apa yang saya ungkapkan tadi bisa ditindaklanjuti di lapangan, bisa diimplementasikan. Kalau tidak, silahkan sampaikan pada saya, ke Pak Menteri dulu. Kalau ada persoalan yang memang mentok besar dan ada politisnya, silahkan saya buka pintu saya, jam berapapun. Kalau ada hal yang besar, yang mungkin ada perlu dukungan politis, saya bisa sampaikan, oke, jalan terus, saya di belakangmu. Itu, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.